Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Putra Dewangga, NIM 215211150. Di sini akan menjelaskan tentang perbedaan penulisan kutipan menggunakan APA style dan MLA style. Kita membahas APA dan MLA, saya akan menjelaskan tentang kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita sendiri. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan jenisnya, mengutip itu dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Kutipan tidak langsung, penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Langsung dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang atau biasa yang disebut block quote. Cara menuliskannya yaitu sesuai dengan istilah yang mengikuti, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font, dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm atau 5 spasi dari batas margin kiri tulisan Anda. Oleh karena kalimat yang dikutip ini tergolong pendek atau panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik atau kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Syarat kutipan langsung panjang. Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata, maka menggunakan APA style. Jika kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris, maka menggunakan MLA style. Kutipan langsung pendek, jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata, maka menggunakan APA style. Jika kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris, maka menggunakan MLA style. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka yaitu agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber kutipan Anda secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan atau paling dekat dengan kalimat kutipan, dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Dengan melakukan ini, sebenarnya Anda sedang menghindari diri dari masalah di kemudian hari terkait dengan plagiarisme. Yang kedua adalah menghargai penulis sebelumnya. Ketika Anda menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya Anda sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Selain itu, juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah ide dari suatu orang lain. Yang ketiga adalah membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Salah satu manfaat dari menjelaskan sumber kutipan dari daftar pustaka secara lengkap adalah membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan. Demikian, pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka. Kita akan membahas tentang Modern Language Association. Modern Language Association atau MLA adalah sistem kutipan yang biasanya digunakan di sekolah menengah, perguruan tinggi, universitas, dan sekolah pasca sarjana untuk karya sastra akademis mereka. Biasanya digunakan dalam tulisan akademik dan humaniora. Untuk kutipan dari penulis dan editor, MLA menetapkan bahwa nama lengkap penulis dan editor harus dinyatakan dalam daftar pustaka yang mengacu pada halaman bekerja dikutip. Hanya 3 penulis dan editor pertama yang dapat menulisnya, dan kemudian diikuti judul karya. Syarat MLA: nama penulis dan halaman yang dikutip untuk ditulis pada kutipan tanda kurung dan untuk kapitalisasi huruf pertama dalam kata-kata utama dari judul. Kutipan tanggal publikasi ditulis di akhir referensi. Itu juga mensyaratkan bahwa judul dan nama siswa, judul kursus, nama instruktur, dan tanggalnya dicantumkan pada halaman pertama esai. Dalam informasi tajuk, nomor halaman serta nama belakang siswa harus ditulis.
American Psychological Association atau yang disebut APA. Sistem kutipan yang digunakan di sekolah perguruan tinggi dan universitas dalam menulis tentang bisnis, sosiologi, dan sains merujuk pada pustaka sebagai referensi. Ada halaman judul terpisah di mana nama siswa, judul kursus, nama instruktur, dan tanggal terdaftar. Mensyaratkan daftar nama semua penulis dan editor bahkan jika ada banyak, tetapi hanya nama belakang yang harus ditulis secara penuh dan sisanya dapat menjadi inisial. Ini diikuti oleh tahun pekerjaan. Dan apa dengan MLA? APA mengacu pada sistem kutipan Asosiasi Psikologi Amerika, sedangkan MLA mengacu pada sistem kutipan Asosiasi Bahasa Modern. Digunakan secara tertulis tentang bisnis dan sains, sedangkan MLA digunakan dalam tulisan akademik dan humaniora. APA sering disebut sebagai referensi, sedangkan MLA merujuk pada daftar pustaka. Dalam mengutip penulis dan editor hanya membutuhkan nama belakang untuk ditulis secara penuh, tetapi semua penulis dan editor harus disebutkan untuk apa. Sedangkan MLA membutuhkan nama lengkap untuk ditulis dan hanya 3 yang pertama yang dapat disebutkan.